Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur senantiasa kita manjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah dan maunahnya, sehingga kita semuanya sampai hari ini masih diberi kesehatan, kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan rangkaian amaliyah Ramadan tahun ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada uswatuna wa qudwatuna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya dan umat Islam yang selalu istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, salah satu ajaran Islam yang berdimensi sosial adalah perintah agama agar kita sebagai pemeluknya, sebagai kaum muslimin, kaum mukminin, untuk melaksanakan ibadah sosial yang sering disebut dengan ibadah sedekah. Sedekah secara bahasa itu artinya adalah benar. Orang yang bersedekah berarti telah membenarkan sesuatu. Secara istilah, sedekah itu adalah al-atiyah tabtaghi biha al-masubatu minallahi ta'ala. Sedekah adalah pemberian yang dikeluarkan dalam rangka untuk mencari balasan, mencari pahala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang telah bersedekah, hakikatnya dia telah membenarkan pertama bahwa sedekah adalah perintah Allah. Sedekah adalah perintah agama. Sekaligus orang yang bersedekah berarti dia telah membenarkan, meyakini bahwa akan ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sedekah yang diberikannya, yang dikeluarkannya. Meyakini bahwa meskipun secara matematik harta yang kita sedekahkan berkurang, tetapi orang yang bersedekah meyakini yang seyakin-yakinnya bahwa akan ada balasan yang lebih baik dari sedekah yang dikeluarkannya. Maka sedekah itu artinya tadi orang yang melakukannya telah membenarkan dari apa yang telah diperintahkan, sekaligus juga meyakini akan janji-janji Allah terhadap balasan orang yang bersedekah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada tradisi yang baik yang telah dicontohkan oleh para salafus solih, para sahabat, dan ini terjadi pada masa Nabi yang terekam di dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwa dhahaba ahlud dusur bil ujur. Jadi suatu ketika ada sekelompok sahabat yang datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelompok sahabat ini ingin menyampaikan
aspirasi, unek-unek, atau mungkin curhatan. Apa yang mereka sampaikan kepada Rasulullah? Mereka mengatakan, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasul, enak rasanya menjadi orang kaya, ahlud dusur. Kenapa? Karena mereka bisa memperoleh banyak pahala dengan kekayaannya. Yusalluna kama nusolli. Jadi yusalluna kama nusolli. Mereka orang kaya itu bisa sholat sebagaimana kami sholat. Jadi kami bisa sholat, mereka juga bisa sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka juga bisa berpuasa sebagaimana kami beribadah puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah, bisa berbagi dengan sesama dari kelebihan harta yang mereka miliki. Sementara kami, ya Rasul, kami tidak bisa melakukan itu. Saya kira bisa ditebak bahwa para sahabat yang menghadap Rasulullah ini adalah para sahabat dari kelompok yang kurang mampu atau mungkin disebut dengan al-fuqara wal masakin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memahami curhatan mereka yang datang menemui beliau. Lalu Rasulullah menjawab, membesarkan hati mereka yang datang menghadap Rasulullah, ya, para sahabat-sahabat yang dari min jumlatil fuqara wal masakin ini. Rasulullah mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tusaddiqun. Bukankah Allah telah memberikan kesempatan kepada kalian, ya, untuk kalian bisa bersedekah. Lalu Rasulullah mengatakan, inna bikulli tasbihatin sedekah. Ketahuilah wahai para sahabatku, sesungguhnya bacaan tasbihmu, subhanallah, ya, itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Demikian juga bacaan takbirmu, ya, Allahu Akbar, itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Demikian juga bacaan tahmidmu, alhamdulillah, itu adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Demikian juga bacaan tahlilmu, la ilaha illallah, adalah sedekah. Kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwa wa amrun bil ma'rufi sedekah, wa nahyu 'anil munkari sedekah. Amar ma'ruf, perintah kebaikan, dan nahi mungkar, melarang orang untuk melakukan kemungkaran, adalah sedekah. Dan yang terakhir adalah wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan melakukan hubungan suami istri pun bisa bernilai sedekah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dialog yang singkat ini memberikan sebuah pesan makna, ya, tentang hakikat dari sedekah, ya, bahwa orang bersedekah tidaklah harus syaratnya kaya dulu atau mempunyai kelebihan harta dulu. Atau dengan kata lain juga bahwa bersedekah tidaklah harus
berwujud materi. Tetapi bacaan-bacaan dari kalimat thayyibah yang kita lantunkan bernilai sedekah. Bahkan ketika Rasulullah mengatakan wa fi bud'i ahadikum sedekah, ya, hubungan suami istri itu adalah sedekah, mereka sahabat yang datang dan bertanya itu juga heran. Qalu ya Rasulullah, ya, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Kok bisa orang menyalurkan hasratnya, syahwatnya, itu kemudian kok bisa bernilai pahala? Lalu Rasulullah mengatakan, ara'aitum law wadu'aha fi haram akana 'alaihi fihi wizrun wa kadzalika idza wadu'aha fil halal kana lahu ajrun. Jadi hubungan suami istri itu bisa bernilai sedekah itu karena apa? Jika seandainya orang melakukan hubungan seks kemudian tidak diikat dengan pernikahan yang sah, bukankah itu adalah haram? Maka jika itu dilakukan terhadap suami istri, maka itu bisa bernilai sedekah. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, sedekah memiliki dimensi yang luas. Tidak hanya sesuatu yang bersifat materi, tetapi imaterial itu pun bisa bernilai sedekah. Karena itu sesungguhnya setiap kita dengan potensi yang kita miliki masing-masing, ya, memiliki kesempatan yang sama untuk bersedekah, untuk berbagi, untuk berbuat baik dengan siapapun, dengan potensi yang kita miliki. Bahkan ada satu hadis yang Rasulullah sampaikan terkait dengan makna yang luas dari makna sedekah adalah Rasulullah mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik, semua kebaikan bisa bernilai sedekah. Tabassamuka ala wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu juga bisa bernilai sedekah. Wa imatatul adha 'anit thariq sedekah. Demikian juga engkau menyingkirkan duri atau hal-hal yang membahayakan di jalan, itu juga bagian dari sedekah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pelajaran yang dipetik dari dialog Rasulullah dengan para sahabat itu memberikan satu pesan, satu semangat, ya, ada keinginan untuk fastabiqul khairat. Jadi sekelompok orang miskin itu iri dengan orang kaya, tetapi keiriannya itu didasarkan kepada keinginannya untuk berbuat baik dengan sesama. Karena itu keinginan untuk fastabiqul khairat itulah yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah, dan sekali lagi Rasulullah memberikan jalan keluarnya bahwa bersedekah tidaklah harus menunggu kaya. Bersedekah tidaklah harus dalam wujud materi, dalam wujud harta, karena setiap kita sesungguhnya mempunyai ruang, mempunyai kesempatan yang sama untuk bersedekah. Karena itu semangat untuk berbagi, semangat untuk membantu sesama adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam sebagai salah satu pilar dari ajaran Islam, yaitu hablum minan nas. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa
keislaman seseorang tidak bisa akan menjadi sempurna jika hanya bertumpu pada satu pilar, yaitu hablum minallah, hubungan baik dengan Allah, hubungan vertikal saja, tetapi dia tidak pernah memperhatikan bagaimana dia mengambil peran-peran sosial, dia mengambil peran-peran kemasyarakatan untuk bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang kehadirannya mampu memberikan, menebar kemanfaatan, menebar kemaslahatan kepada manusia yang lain. Karena itu juga Rasulullah dalam banyak hadis menyinggung tentang pentingnya untuk hablum minan nas. Bahkan kualitas keimanan seseorang itu juga diukur dengan ukuran-ukuran yang berdimensi sosial. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis misalkan menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa saja yang menyatakan diri iman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang menyatakan diri iman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahim. Maka bangun komunikasi yang positif dengan semua pihak. Membangun kerjasama, membangun hubungan baik dengan berbagai pihak. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang menyatakan diri iman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik, dan jika tidak bisa dilakukan, maka diamlah. Kaum muslimin muslimat pendengar Ma'arif Channel yang berbahagia, berbagai ajaran Rasulullah dalam hadis tadi menyiratkan spirit kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang tidak hanya berdimensi individual, tetapi juga berdimensi sosial. Ibadah kita tidak hanya diorientasikan pada hablum minallah, kesalehan yang sifatnya pribadi, individual, tetapi juga harus dibarengi dengan kesalehan yang bersifat sosial. Dan salah satu cara, salah satu ikhtiar kita untuk menjadikan diri kita sebagai manusia yang hablum minan nasnya bagus adalah mengembangkan tradisi untuk berbagi dengan sesama melalui aktivitas sedekah. Dan sedekah tidaklah harus menunggu kaya, karena sedekah itu bisa kita lakukan dengan apa saja yang bernilai baik, yang bermanfaat baik untuk dirinya, keluarganya, maupun untuk masyarakat pada umumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya wal-'afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.